Perseteruan yang terjadi antara Ryan Pono dan Ahmad Dhani terkait pemelesetan marga Pono menjadi porno mulai membuahkan hasil. Beberapa waktu lalu, Ahmad Dhani sudah mendapat sanksi dari Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI atas laporan yang diadukan Ryan berkaitan dengan pentolan grup Dewa 19 itu yang kini menjabat sebagai anggota Dewan. Dalam persidangan, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan terhadap Ahmad Dhani berupa teguran lisan dan kewajiban menyampaikan permohonan maaf kepada pengadu. Dalam hal ini, Ryan Pono. Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika Mahkamah Kehormatan Dewan, memutuskan bahwa teradu yang terhormat Ahmad Dhani Prasetyo dengan nomor anggota A119 dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya telah terbukti melanggar kode etik DPR RI dan diberikan sanksi ringan berupa 1. Mahkamah Kehormatan Dewan adalah institusi yang berwenang memeriksa dan memutuskan laporan ini. 2. Menyatakan teradu melakukan pelanggaran kode etik anggota DPR RI. 3. Menghukum teradu dengan teguran lisan disertai kewajiban teradu meminta maaf kepada pengadu paling lama 7 hari sejak keputusan ini. Putusan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan MKD pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2025 yang bersifat tertutup yang dihadiri oleh dan anggota MKD dan dibacakan dalam sidang MKD pada hari Selasa 7 Mei 2025 menghasilkan putusan final dan mengikat sejak tanggal dibacakan. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Nazarudin Dede SIP A4 Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum. Tak butuh waktu lama, sesaat setelah mengikuti sidang kode etik, Ahmad Dhani pun merespon keputusan MKD secara bijak. Meski merasa ada beberapa hal yang berbeda secara prinsip, namun suami Mulan Jameela itu patuh pada keputusan yang sudah ditetapkan dan langsung menyampaikan permohonan maafnya di depan awak media. Ya, saya sebagai anggota DPR RI dan fraksi Gerindra ingin mengucapkan permintaan maaf kepada semua pihak, khususnya yang melaporkan soal hal-hal yang sudah dilaporkan. Saya sebagai anggota DPR meminta maaf kepada pelapor dan juga meminta maaf atas segala macam satu macam slip of the tongue, ya. Slip of the tongue, salah mengucapkan sehingga ada salah satu marga darah biru yang marah, tidak terima. Saya tadi sudah bicarakan dan sudah disyuting juga bahwa seumur hidup saya dari lahir sampai umur 53 tahun saya tidak pernah merendahkan, menistakan marga, meskipun yang bukan darah biru pun saya tidak pernah merendahkan, apalagi yang darah biru gitu ya. Jadi saya nggak pernah punya rekor itu. Dan tentunya yang terjadi di jumpa pers waktu itu di Art Hotel, mungkin kalau ada teman-teman di sini ada yang ikut, nggak ada yang ikut ya waktu itu. Beda ya wartawannya. Ya tentunya semua tahu lah bahwa saat itu juga nggak ada hal-hal yang seperti yang dilaporkan. Tapi kan sudah terjadi ya sudah, dan khusus perminta maaf untuk keluarga Marga Pono, ya. Mohon maaf atas slip of the tongue yang pernah terjadi di acara diskusi hak cipta di Art Hotel.
Sayangnya, putusan MKD direspon dingin oleh Ryan Pono sebagai pihak pengadu. Menurutnya, hukuman yang dijatuhkan pada pelanggaran kode etik yang dilakukan Ahmad Dhani terlalu ringan. Jadi terkait dengan putusan MKD hari ini, saya dan kami gitu mengapresiasi atas gerak cepat yang sudah dilakukan MKD gitu ya. Pelaporan saya itu, pengaduan saya itu tanggal 24 April, dan hari ini kemarin saya klarifikasi pengadu, dan hari ini sudah ada sidang pengadu, dan Ahmad Dhani sudah diputuskan melakukan pelanggaran kode etik anggota dewan rakyat, anggota DPR RI. Walaupun saya tidak happy dengan sanksinya gitu ya, sanksinya sanksi ringan, hanya harus meminta maaf dalam waktu 7 hari gitu, itu saya nggak happy. Karena buat saya, buat apa MKD, buat apa itu yang mulia semua dengan segala kesibukan yang pasti super sibuk gitu, harus berlelah-lelah gitu, harus capek-capek untuk menginisiasi sebuah sidang yang esensi sidang itu hanya untuk mengajarkan seorang anggota dewan untuk minta maaf gitu. Jadi ini ironi kan ya. Jadi buat saya pelanggaran etik ini sudah secara tidak langsung dalam tanda kutip sudah dianggap sepele juga sebetulnya. Karena pelanggaran etik kan dianggap kan apa sih, tidak menimbulkan kerugian aktual gitu kan. Yang namanya pelanggaran etik pasti tidak menimbulkan kerugian aktual, tapi kerugian itu kan bukan hanya kerugian aktual gitu, ada juga kerugian material bahwa kehormatan seseorang yang selama ini sudah dibangun lewat adat istiadat atau segala macam, akhirnya menjadi sesuatu yang sepele gitu. Jadi saya harap sanksinya lebih besar dari itu. Dan tapi lagi-lagi buat saya putusan ini secara positif, saya menanggapi bahwa putusan MKD ini benar-benar menjadi rujukan yang kuat dan menjadi referensi yang kuat untuk proses hukum yang hari ini sedang berjalan di Mabes. Tak sampai di situ, Ryan Pono juga menilai permohonan maaf Ahmad Dhani yang dilakukan di depan wartawan sesaat setelah sidang selesai sama sekali tak tulus. Bahkan Ryan beranggapan jika permohonan maaf Ahmad Dhani dibuat berdasarkan kekuatannya pada keputusan MKD, bukan kesadaran sang musisi yang telah melakukan kesalahan. Itu aja yang jadi good news buat saya gitu. Jadi ya ada berita baiknya juga. Dan terkait permintaan maaf, sampai hari ini tidak ada permintaan maaf. Dhani hanya meminta maaf di media dan juga tidak menyebut nama saya. Dan permintaan maaf Dhani itu lahir dari ketaatan dia terhadap MKD. Gitu. Lahir dari ketaatan dan ketakutan dia terhadap MKD. Makanya dia minta maaf gitu. Tapi sejatinya dia tidak pernah merasa bersalah gitu. Jadi permintaan maaf yang lahir dari rasa tidak bersalah, apa tuh? Dalam hal ini, tapi sedihnya gini, dalam hal ini kami juga keluarga saya dan mungkin sebagian rakyat Indonesia yang juga menjadi silent majority dari orang-orang yang juga setuju dengan saya gitu, bahwa Ahmad Dhani itu orang yang sangat arogan gitu. Lah proses ini kejadian-kejadian jadi paham bahwa semakin confirm bahwa Ahmad Dhani itu benar-benar tidak punya kapasitas, tidak punya kemampuan, tidak punya wisdom, tidak punya kebijaksanaan untuk menjadi wakil rakyat, menjadi anggota dewan, dan untuk menjalankan peran sebagai wakil rakyat. Itu aja. Jadi ada hukum tabur tuai ya. Ketika kita diremehkan, kita meremehkan orang, one day akan diremehkan. Dan Mas Dhani harus tahu bahwa kalau dengan sikap dia yang seperti ini, kemudian dia merasa bahwa dia sudah berhasil menganggap saya nggak penting gitu, sudah berhasil mengakhirkan saya,
dia harus tahu juga bahwa Ahmad Dhani dengan segala kapasitasnya yang katanya adalah ikon musik Indonesia, buat saya dia lebih gak penting lagi, buat saya dia lebih remeh lagi, buat saya dia sama sekali tidak punya kapasitas dan kemampuan untuk jadi anggota dewan. Dan sampai hari ini kontribusinya terhadap kemajuan generasi lewat peran dia sebagai anggota dewan juga nggak ada. Satu-satunya hal yang kemudian direspon positif oleh Ryan Pono adalah keputusan MKD yang menyatakan Ahmad Dhani menyalahi kode etik anggota DPR bisa menjadi bahan rujukan untuk proses hukum yang sedang ditempuh di pihak kepolisian. Lagi-lagi buat saya putusan ini secara positif, saya menanggapi bahwa putusan MKD ini benar-benar menjadi rujukan yang kuat dan menjadi referensi yang kuat untuk proses hukum yang hari ini sedang berjalan di Mabes. Gitu. Jadi seperti yang diketahui, selain mengadu ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR, Ryan Pono juga sudah resmi melaporkan Ahmad Dhani ke Barreskrim Mabes Polri pada 23 April lalu. Laporannya sendiri diterima Direktorat Pidana Umum dan Ahmad Dhani dianggap menyalahi beberapa pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun. Meski kliennya masih merasa tidak puas, namun tim kuasa hukum Ryan Pono menilai keputusan MKD yang menyatakan Ahmad Dhani bersalah bisa mempercepat jalannya proses hukum yang kini ditangani Polda Metro Jaya. Kami cukup berterima kasih juga kepada MKD, hakim-hakim MKD, terlepas bahwa memang betul kurang memuaskan, karena kami berharap lebih dari itu ekspektasi kami. Tapi legitimasinya adalah si terlapor itu, teradu itu dinyatakan bersalah. Itu sangat penting bagi kami, karena nanti bukti itu akan kami bawa sebagai bukti di lapor kepolisian juga. Tapi ada kemungkinan nggak akan menggelar cepat itu dari tahap penyidikan agar MKD memutuskan bersalah? Seharusnya demikian, karena sebetulnya bukti ini sudah sangat kuat. Sama seperti ketika kami proses membuat laporan di Barreskrim Mabes Polri, penyidik sudah melihat, oh ini buktinya sudah sangat kuat nih, dalam arti kan, makanya laporan kita diterima. memenuhi unsur ya. Memenuhi unsur. Nah kemudian dikuatkan kembali dengan ada putusan MKD itu. Jadi nanti harapannya kita yang seharusnya memang ini prosesnya seharusnya cepat, karena nggak perlu yang bertele-tele lagi toh. Buktinya sudah orang bisa saksikan di media, putusannya juga dibacakan secara umum ya kan, orang juga bisa melihat. Tinggal ya mungkin ada ahli yang akan diperiksa ya, biar itu mengalir aja. Tapi harapan kita harusnya cepat ini. Akselerasi harusnya ya. Di sisi lain, Ahmad Dhani pun menyatakan kesiapannya untuk menjalani proses hukum meski sudah meminta maaf secara terbuka. Ya, kalaupun ada peristiwa hukum ya dijalani saja peristiwa hukum. Perseteruan antara Dhani dan Ryan Pono sendiri bermula saat pentolan grup Dewa 19 itu bermaksud memberikan undangan pada beberapa musisi untuk berdiskusi perihal royalti lagu. Dalam undangan tersebut, nama Ryan Pono tertulis menjadi Ryan Porno. Setelah perselisihan terkait kesalahan penulisan nama marga Pono viral di publik, Ryan mengaku sudah tidak mau mempersoalkannya. Apalagi tak berselang lama, Ahmad Dhani langsung meminta maaf. Namun yang kemudian dipermasalahkan Ryan sampai memutuskan untuk membuat laporan ke polisi adalah candaan yang dilontarkan Dhani saat diskusi berlangsung. Di saat itu, Dhani lagi-lagi mengucapkan kata porno untuk nama belakangnya. Hal itu yang kemudian membuat pihak keluarga besar Ryan marah karena dilontarkan secara langsung di ruang publik dan di depan banyak orang. Tapi yang menjadi substansi yang paling utama adalah ketika bercandaan itu, yang meremehkan itu kemudian dilakukan lagi di dalam debat, di mana debat itu terbuka secara umum ya, disaksikan oleh semua khalayak live.
Jadi teman-teman jangan mislead ya. Jangan ada komen-komen yang bilang, Ryan lo kemarin lo udah maafin, sekarang tiba-tiba lo lapor. Enggak, saya gentleman. Itu yang etnis. Buat kami keluarga besar Pono itu bukan hanya Ryan ya, tapi semua keluarga saya di kampung, bahkan yang bersebar seluruh dunia. Dan bukan hanya Pono, tapi secara umum semua Indonesia Timur yang memiliki marga. Dan bukan hanya Indonesia Timur, tapi secara umum orang Indonesia yang memiliki marga. Ada orang Sumatera di situ, ada orang Batak di situ, ada orang Padang di situ, ada orang Kalimantan di situ. Semua mengerti bahwa marwah dan martabat kehormatan sebuah marga itu gimana.